Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Cahyapati dengan NIM 11122200159. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH.MSI. Pembahasan pertama mengenai hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan negara serta alat-alat perlengkapan negara, tugas dan wewenangnya. Sedangkan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang cara-cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat-alat negara yaitu pemerintah. Lalu berikutnya tentang ruang lingkup hukum tata negara dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum tata negara itu meliputi bentuk dan sistem negara. Lalu yang kedua tentang pembagian kekuasaan negara. Yang ketiga konstitusi dan perundang-undangan. Sedangkan hukum administrasi negara itu mengenai organisasi pemerintahan, kewenangan administrasi, dan pelayanan publik. Adapun sifat yang dimiliki oleh dua hukum ini, antaranya ada hukum tata negara yaitu dengan sikap yang normatif, mengatur tentang kerangka dasar negara, sedangkan hukum administrasi negara itu fungsional sifatnya, yaitu mengatur tentang implementasi kebijakan dan administrasi sehari-hari. Pembahasan selanjutnya mengenai pengawasan administrasi negara dan peran lembaga hukum. Definisi dari pengawasan administrasi negara adalah proses pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa administrasi tersebut itu berjalan sesuai dengan hukum, transparansi, dan akuntabel. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah mengidentifikasi penyimpangan, menjaga integritas administrasi, dan meningkatkan efisiensi. Jenis pengawasan dalam administrasi negara itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pengawas internal dan pengawas eksternal. Yang pertama mengenai pengawas internal. Pengawas internal biasanya itu dilakukan oleh lembaga atau pejabat pemerintah di dalam struktur administrasi negara. Contohnya, Inspektur Jenderal di Kementerian, Biro Pengawasan Internal di lembaga pemerintah. Lalu yang kedua mengenai pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen atau pihak luar untuk memastikan kejujuran dan integritas proses administrasi. Contohnya itu ada Ombudsman, BPK, dan KPK. Adapun peran dari lembaga pengawas internal. Yang pertama itu Inspektorat Jenderal. Tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksana kebijakan kementerian. Fokusnya untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan internal, mencegah dan mendeteksi korupsi dan penyimpangan anggaran. Lalu yang kedua dari Satuan Pengawas Internal atau SPI, yaitu tugasnya adalah mengawasi kegiatan internal di lembaga-lembaga pemerintahan. Fokusnya dalam pengelolaan keuangan dan kinerja operasional lembaga. Lalu yang kedua, peran lembaga pengawas dari eksternal. Yang pertama itu ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau yang bisa disingkat BPK, yang tugasnya adalah melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara. Lalu yang kedua ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disingkat KPK, yang tugasnya adalah mengawasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dalam administrasi negara. Fokusnya dari KPK adalah penindakan terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Lalu yang terakhir ada Ombudsman Republik Indonesia. Tugasnya adalah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi. Fokusnya mencegah penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengawasan. Langkah-langkah dalam pengawasan itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat itu pelaporan, yang kelima adalah tindak lanjut atau langkah yang terakhir.
Adapun tantangan dalam pengawasan administrasi negara. Tantangan yang pertama adalah tantangan korupsi dan kolusi, lalu yang kedua kurangnya transparansi, dan yang ketiga adalah pengawasan yang lemah. Lalu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan. Yang pertama adalah meningkatkan fungsi inspektorat dan badan pengawasan internal di setiap instansi. Lalu yang kedua, memperkuat peran lembaga pengawas eksternal seperti BPK, KPK, dan Ombudsman. Lalu yang ketiga ada menerapkan sistem tracking untuk memantau proses administrasi. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa administrasi negara. Sengketa administrasi negara adalah perselisihan yang timbul antara pemerintah dengan warga negara atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau bisa disingkat dengan TTUN atau tindakan administrasi pemerintahan yang dianggap merugikan. Dalam sengketa administrasi itu memiliki karakteristik. Yang pertama itu melibatkan minimal dua pihak, terserah antara pemerintah dan warga atau badan hukum. Lalu yang kedua berkaitan dengan keputusan atau tindakan pemerintah. Lalu yang ketiga ada kepentingan yang dirugikan. Lalu yang keempat menimbulkan penyelesaian hukum. Jenis sengketa administrasi negara. Yang pertama ada sengketa tata usaha negara atau yang bisa disingkat dengan STUN. Sengketa ini yang biasanya tuh muncul dari keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Contohnya adalah perubahan izin usaha oleh pejabat daerah tersebut. Lalu yang kedua ada sengketa non tata usaha negara. Biasanya sengketa ini yang tidak terkait langsung dengan keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi muncul dari aktivitas administrasi dari pemerintahan yang lain. Contohnya adalah pelanggaran hak warga dalam pelayanan publik. Adapun mekanisme penyelesaian dari sengketa. Yang pertama itu dengan upaya administratif. Pertama itu keberatan. Pengajuan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan. Banding administratifnya itu dengan pengajuan banding kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Prosedur ini bersifat internal dalam lingkungan administrasi. Yang kedua, ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Berikut adalah tata caranya. Yang pertama, gugatan ini tuh merupakan upaya litigasi. Lalu yang kedua itu gugatan ini tuh bisa dilakukan setelah upaya administrasi tersebut yang sebelumnya itu tidak berhasil. Dan gugatan ini tuh memiliki batasan waktu pengajuan pada gugatan. Lalu prosesnya itu beracara sesuai dengan hukum PTUN. Lalu yang terakhir, PTUN itu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa terkait keputusan atau tindakan pejabat negara tersebut. Lalu lembaga-lembaga apa aja sih yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi negara ini? Yang pertama itu ada Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang bisa disingkat PTUN, dan yang kedua ada Ombudsman Republik Indonesia. Nah, biasanya pada sengketa ini itu ada pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak terkait itu siapa aja? Yang pertama itu ada penggugat. Penggugat ini biasanya berupa warga negara atau badan hukum yang dirugikan. Lalu yang kedua ada tergugat, yaitu bisa dari badan atau penjabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan. Lalu yang ketiga ada hakim atau mediator atau arbiter yang biasanya itu tergantung dari mekanisme yang dipilih. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu kuasa hukum, itu jika memungkinkan. Nah, dalam penyelesaian sengketa ini tuh juga ada tantangan. Nah, tantangannya tuh apa aja? Di sini aku akan membahas ada 3 tantangan
yang ada di penyelesaian sengketa administrasi negara. Yang pertama itu ada birokrasi yang berbelit-belit, lalu yang kedua ada kurangnya kesadaran hukum, dan yang terakhir adanya kurangnya sumber daya di PT UN. Lalu upaya apa yang bisa ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas dari penyelesaian sengketa? Yang pertama itu dengan penguatan kelembagaan dengan cara peningkatan kompetensi SDM dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Lalu yang kedua ada penyederhanaan prosedur. Caranya itu dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu agar birokrasi yang berbelit-belit tadi itu tidak terjadi. Jadi kita harus mengurangi birokrasi yang tidak perlu, lalu membuat standar operasional prosedur yang jelas, dan yang terakhir dengan peningkatan transparansi dengan cara publikasi putusan secara online, sistem informasi yang terintegrasi, jadi publik itu bisa melihat. Lalu selanjutnya adalah pembahasan mengenai tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum. Pengertian dari tanggung jawab pemerintah itu apa sih? Pengertiannya adalah untuk melaksanakan tugas administrasi yang diatur oleh hukum. Terus pengertian tanggung jawab dari PNS itu apa? Nah, pengertian dari tanggung jawab PNS itu adalah kewajiban pegawai negeri sipil untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan hukum, etika, dan norma yang berlaku. Jadi, tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum ini itu ada dasar hukumnya, teman-teman. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat dengan ASN. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nah, jenis tanggung jawab pemerintah itu apa sih? Tanggung jawab pemerintah itu ada tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral dan etis, lalu yang terakhir ada tanggung jawab finansial. Yang pertama itu tanggung jawab hukum, yaitu dengan melaksanakan hukum keputusan administrasi. Lalu yang kedua ada tanggung jawab moral dan etis dengan bertindak sesuai standar moral dan etika. Lalu yang terakhir tanggung jawab finansial dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan efisien. Lalu untuk tanggung jawab dari PNS sendiri itu ada 3 juga. Yang pertama dengan ada tanggung jawab administratif yang mematuhi aturan dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang kedua tanggung jawab disiplin dengan melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai dengan peraturan. Lalu yang ketiga tanggung jawab pidana untuk tunduk kepada hukum pidana jika melakukan pelanggaran seperti korupsi. Prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dan PNS itu juga ada 3 jenis. Ada 3 prinsip, teman-teman. Yang pertama itu ada prinsip legalitas, yaitu dengan tindakan pemerintah itu harus berdasarkan dengan hukum. Dan yang kedua, prinsip akuntabilitas dengan setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga ada prinsip transparansi dengan tindakan harus terbuka dan dapat diaudit. Selanjutnya ada mekanisme pengawasan tanggung jawab dari pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu tadi pengawasannya itu ada 2 ya kan, pengawas internal sama pengawasan eksternal. Kalau pengawasan internal tadi itu dilakukan oleh pengawasan seperti Inspektorat Jenderal yang di lembaga kementerian, lalu pengawasan eksternal itu dilakukan oleh lembaga independen seperti BPK, KPK, dan Ombudsman tadi. Lalu mekanisme pengawasan tanggung jawab dari PNS itu juga ternyata ada 2 jenis. Yang pertama itu pengawasan internal dan juga eksternal, sama seperti pengawasan pada pemerintah tadi ya. Kalau internal tadi dilakukan oleh Inspektoral Pengawasan Internal. Lalu yang kedua pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Ombudsman dan lembaga hukum lainnya. Selanjutnya, sanksi atas pelanggaran tanggung jawab. Jadi,
tanggung jawab itu kalau misalnya melanggar kita tuh harus ada sanksi gitu ya kan. Nah, di sini ada dua sanksi. Yang pertama tuh sanksi administratif sama sanksi pidana. Sanksi administratif itu merupakan teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian. Kalau sanksi pidana hukum itu biasanya itu lebih berat ya kan. Nah, ini sanksi ini tuh biasanya pemerintah atau PNS sendiri itu melakukan tindakan hukum yang sangat berat seperti korupsi. Jadi mereka dapat sanksi hukum pidana. Contoh kasusnya pasti semuanya sudah pada tahu ya kan, yaitu ya apalagi kalau bukan korupsi. Pembahasan terakhir mengenai implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Hubungan hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Kebijakan publik itu membutuhkan kerangka hukum yang diatur oleh hukum administrasi negara. Sedangkan hukum administrasi negara itu memastikan legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam perumusan dan pelaksanaan dari kebijakan. Tahapan implementasi kebijakan publik dalam kerangka hukum itu ada 3 tahap. Yang pertama ada perumusan kebijakan yang berdasarkan hukum administrasi dan partisipasi publik. Lalu yang kedua ada pelaksanaan kebijakan yang biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah sesuai dengan peraturan. Lalu yang ketiga ada pengawasan yang memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Prinsip-prinsip dalam implementasi hukum administrasi negara. Yang pertama itu ada prinsip legalitas, yaitu semua kebijakan harus berdasarkan dengan hukum. Lalu prinsip akuntabilitas, dengan tindakan pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu proses pengambilan keputusan harus terbuka. Lalu, tantangan dari implementasi hukum administrasi dalam kebijakan publik itu ada 3. Yang pertama itu kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan birokrasi yang lambat dan tidak efisien, dan yang terakhir keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Lalu untuk upaya meningkatkan implementasi itu dengan cara penguatan regulasi yang mendukung kebijakan publik, yang kedua dengan pelatihan bagi aparatur pemerintah, dan yang ketiga peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait. Adapun contoh dari implementasi kebijakan publik, yang pertama kebijakan ekonomi dengan penyaluran bantuan sosial yang diatur oleh peraturan pemerintahan.